ekstraterestrial itu ada atau tidak? Apakah di planet lain ada penghuninya, penduduknya, atau tidak? Seperti apa bentuk mereka? Saya ingin menyampaikan serangkaian informasi, berita. Sebenarnya udah lama, sudah 15 tahun saya meneliti. Tapi saya kira sekarang waktunya yang tepat. Apa yang akan saya sampaikan akan membuka level kesadaran saudara-saudara. Dan seperti halnya waktu saya menyampaikan adanya nyamuk Wolbachia 200 juta yang akan disebar dan itu berbahaya. Itu dikatakan hoax oleh berbagai pihak. Kemudian juga ketika kami menyampaikan bahayanya pandemi treaty dan minta untuk pemerintah menolak pandemi treaty dan diajukan, itu juga dikatakan hoax. Yang akan saya sampaikan mengenai extraterrestrial dan alien, ada bedanya antara extraterrestrial dan alien, tapi saat ini saya menyebutnya extraterrestrial. Juga bisa dikatakan hoax. Kalau saudara mengatakan hoax, nggak apa-apa. Nanti kita lihat buktinya. Dan saya akan menyampaikan serangkaian informasi dari penjelajah alam semesta yang memberitahu. Dan bukan saya sendiri yang tahu ini, cukup banyak. Pertanyaannya, ada nggak saintis di masa lalu dan di masa sekarang yang mempunyai intuisi atau mempunyai hasil ilmiah yang mengatakan bahwa ada kehidupan ekstraterestrial? Ada nggak? Kita kenal kan ada saintis yang terkenal, Nikola Tesla. Dia itu sangat visioner. Dan dia pernah membuat listrik tanpa kabel yang lewat udara, lewat wave, lewat gelombang. Dan radius di situ sekitar 60 km, semua desa-desanya lampunya menyala. Kemudian menara yang dia bikin setinggi 150 meter itu dihancurkan oleh pihak-pihak yang tidak suka kalau orang dapat listrik gratis. Jadi dia visioner. Tesla itu dikenal karena karya-karyanya yang revolusioner dalam bidang elektromagnetisme, dalam komunikasi tanpa kabel. Penemu remote control itu dia. Bahkan bagaimana menghancurkan satu pulau hanya dengan remote control, hanya dengan pulpen. Dia udah patenkan itu. Dan Tesla, dia pernah menerima sinyal-sinyal ekstraterestrial dari luar bumi kita. Jadi pada awal tahun 1901 dia buat pernyataan bahwa dia mendeteksi adanya sinyal dari luar angkasa. Waktu itu dia kerja di labnya di Colorado Springs. Dia eksperimen dengan peralatan transmisi dan penerima radionya yang tegangan tinggi. Lalu dia perhatikan sinyal-sinyal yang datang itu kok nggak biasa. Sinyal-sinyal yang datang itu nggak biasa. Dan berulang. Berulang terus. Lalu dia memperhatikan, dia menafsirkan, ini sinyal bukan dari planet kita. Ini sinyal dari luar planet kita. Dan karena ada ritme, ada irama, berarti ada suatu kecerdasan yang mengirim. Oleh karena itu dia menyimpulkan, dan dia buat statement besar pada tahun 1901, bahwa kemungkinan ada komunikasi dari makhluk-makhluk cerdas ekstraterestrial
Yang dia simpulkan waktu itu dari Mars atau Venus. Luar biasa, bukan? Nanti dalam seri pembicaraan saya ini, saya akan ceritakan makhluk seperti Mars itu seperti apa. Makhluk dari Venus itu seperti apa. Apakah makhluk-makhluk itu bentuk fisiknya terpengaruh oleh atmosfernya, oleh elemen-elemen yang ada di sana, oleh gravitasi yang ada di situ, oleh suhu, atau faktor-faktor lain. Kita akan masuk ke situ. Dia juga dalam pernyataannya mengatakan bahwa sinyal yang ia deteksi itu adalah suatu upaya dari kecerdasan dari planet lain yang mau menghubungi kita. Dan karena dia punya pada waktu itu dalam eksperimennya alat-alat seperti itu dengan gelombang, maka dia dapat sinyal itu. Sebagai seorang saintis ya, dia bilang bahwa pola yang ritmis, nah kita bicara pola, dari sinyal-sinyal itu pasti bukan berasal dari bumi, dan itu mesti dari makhluk cerdas. Jadi kalau ada makhluk di luar yang menghubungi kita, pasti dia cerdas. Nah, klaim dari Tesla ini itu disambut dengan banyak ketertarikan, tapi juga banyak keraguan dari komunitas ilmiah. Tapi pada waktu itu yang merespons dia itu ada seorang fisikawan dan juga astronom yang terkenal dari Inggris, namanya Sir Norman Lockyer. Dia terpesona dengan berita itu karena secara intuitif dia merasa demikian. Dia terpesona dan dia juga merasa ada kemungkinan kehidupan di luar yang disebut ekstraterestrial, dan pasti mereka mau menghubungi kita seperti halnya kita mengirimkan satelit. Ada proyek namanya SETI, Search for Extraterrestrial Intelligence, untuk melihat apakah ada kehidupan di tempat lain atau tidak. Nah, walaupun penemuannya atau klaim dari Tesla itu nggak pernah divalidasi secara ilmiah, sejak itu banyak sekali saintis-saintis yang meneliti mengenai hal ini. Tapi sebelum Tesla, ada orang Itali, dia hidup tuh abad ke-16. Dan dia dibakar karena belief system dia mengenai agama itu berbeda, mengenai Tuhan itu berbeda. Dia seorang filosof ya, dan dia meninggal dibakar umur 52 tahun. Itu salah satu favorit saya ya, Giordano Bruno. Dia sebenarnya awalnya sudah mengatakan bahwa bintang adalah matahari dengan planet-planetnya tersendiri yang bisa menampung kehidupan. Bayangin, panas tuh di situ. Nanti saya akan diskusi juga, apa mungkin atau tidak. Ide dari Bruno Giordano ini, pada waktu itu, abad ke-16, dianggap radikal dan berkontribusi pada penganiayaan terhadap dirinya dan pembunuhan terhadap dirinya. Jadi inkuisisi. Lalu ada di abad modern, ada juga saintis namanya Carl Sagan, ya, seorang astronom. Dia banyak menulis buku, salah satunya namanya Contact yang dibikin film, yang main Judy Foster. Keren kan? Lalu kita pernah dengar namanya Drake Equation. Nah, Frank Drake juga, dia mendukung. Kemudian saintis Stephen Hawking mendukung juga. Jadi kita tidak sendirian karena banyak saintis-saintis ini yang mendukung mengenai ini.
Ada satu saintis, banyak orang yang nggak kenal, tapi sebenarnya dia the father of atomic bomb. Bukan Einstein, bukan Edward Teller, bukan. Namanya Enrico Fermi. Dia itu walaupun dia nggak secara langsung mencari kehidupan extraterrestrial, tapi dia dikenal dengan idenya yang disebut namanya paradoks Fermi. Pernah dengar ya, paradoks Fermi? Yang mempertanyakan uh, mengingat probabilitas yang sangat tinggi, probabilitas yang sangat tinggi adanya peradaban ekstraterestrial, maka mengapa kita belum mendeteksi tanda-tanda keberadaan mereka? Itu tuh, ya, paradoks Fermi. Justru paradoks inilah yang memicu banyak diskusi dan penelitian di bidang astrobiologi dan SETI tadi. Jadi jangan dibilang hoax. Ketika saya menyampaikan mengenai bahayanya nyamuk Wolbachia dan pandemi triti, kalau you mengerti paradoks Fermi, you nggak akan judgmental. Jadi apa yang akan saya sampaikan mengenai adanya kehidupan extraterrestrial, dan saya akan jelaskan ciri-cirinya. Kalau saudara kurang paham, saudara mengatakan hoax. Tapi kalau saudara mikir sedikit, itu namanya paradoks Fermi.